susah air matanya berlin, Mas Intannya terkenal. Tanah Indis, Hindia, Belanda. Tanah moyangku sudah mengenal satu kata, modern. Kata yang melambungkan anganku ke belahan dunia lain, Eropa. Selamat datang kemajuan, selamat bersenang-senang atas segala yang baru. Penemuan teknologi baru yang mempersempit jarak perjalanan. Beruntung sekali umur beliaku berada di sana, terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa, hingga membuatku terlena dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Bangsa yang di bawah Belanda dan Indo, sebuah bangsa yang menjadi tamu di negeri moyangnya sendiri, dibentuk untuk mengagumi kehebatan bangsa Eropa, pendidikan Eropa, gaya hidup Eropa. Hei Minke, kemana saja kau? Ada yang mau kubicarakan. Ada apa sampai kau mencariku pagi ini? Annelies Melema. Siapa itu? Hidung bang lokal, payah. Yang ini ada di Wonokromo, gadis Indo. Lalu, apa urusannya denganku? Nah, ini yang aku tunggu. Kalau kau memang laki-laki sejati, aku kenal kakaknya, Robert Melema. Sore ini aku ke rumahnya, akan kejemput kau. Nay, kerjaanku banyak. Cari orang lain. Lafat, belum juga turun ke gelanggang. Akord? Akord, kau akan berterima kasih padaku nanti. Surhoff dan Minke berangkat menuju kediaman Robert Melema dengan kereta kuda yang disewa spesial oleh Surhoff. Mereka pun sampai di depan teras rumah kediaman Melema. Melema, Kuhats, Hud. Aku bawa kawanku. Tidak apa kan? Minke, Robert, Minke. Minke saja, tidak ada nama keluarga. Mevroanus, Kuhats, Hud, Annelies Melema. Minke. Minke saja. Aku pribumi. Duduk. Ayo, duduk. Kenapa dengan pribumi? Ibuku pribumi. Jowo. Buat apa diperbanggakan, Annelies? Aku hanya memberitahu faktanya. Ada masalah? Tamu adalah tamuku sekarang. Ayo, kita bicara di dalam saja, Minke. Si Jinqui toh, ini asli. Itu oleh-oleh dari Dokter Martinet, dokter keluarga kami. Apalagi yang kamu pahami? Mama, ini Minke. Dia temanku. Minke, ini mamaku. Orang sini memanggilku Ontosoro. Kau bisa memanggilku Nyai. Kenapa? Kau segan. Kalau kau merasa segan, kau bisa memanggilku Mama, sama seperti Annelies. Ya, betul. Itu lebih enak. An, kau layani tamu kita dengan baik ya. Mama mau menyiapkan makan malam. Sebelumnya aku sudah dibuat heran di rumah ini. Kenapa? Gak nyangka bisa berhadapan dengan Dewi secantik ini. Kau bilang aku cantik. Tanpa tanding. Mama! Mama! Mama!
Ada apa? Kenapa, nak? Kalian bertengkar. Dia bilang aku cantik tanpa tanding. Kamu memang cantik, An. Sinyo tidak salah. Mama sering bilang begitu. Maafkan An, dia memang jarang sekali bergaul dengan HBS dan Indo. Aku tidak mau jadi Indo. Aku ingin seperti Mama. Pribumi. Wes, sudah. Surhoff, kau harus merelakan seluruh uang taruhanmu. Keluar kita sudah menunggu. Kau, minggir. Maafkan teman saya, Ma. Tidak apanya. Mama tinggal ya, An. Diundang oleh Nyai Ontosoro untuk makan malam di rumah Melema. Ia pun memutuskan untuk tinggal hingga malam hari. Saat sedang menikmati makan malam bersama keluarga Anis, tiba-tiba Herman Melema pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Siapa kasih kau izin datang kemari, monyet? Kau kira dengan memakai pakaian Eropa bersama dengan orang Eropa dan bisa berbicara bahasa Belanda, lalu kau bisa jadi bangsa Eropa? Kau tetap monyet. Tutup mulutmu. Eropa gila sama saja dengan pribumi gila. Masuk! Mabukmu membuat malu keluarga. Maafkan mamaku, Minggu. Nyai, ada yang mencari Mingke di luar. Tanpa sepengetahuan siapapun, Robert Melema diam-diam menyewa polisi untuk menangkap Mingke. Ditangkap oleh polisi suruhan Robert, keadaan di kantor polisi memanas. Dengan fakta bahwa Mingke adalah seorang Raden Mas, membuat seluruh keluarga Mingke di Surabaya kaget dan kecewa. Mingke akhirnya pulang ke rumah dinas milik ayahnya. Silakan masuk, Pak Bupati sudah menunggu. Gus, jangan jongkok. Koe, kenapa baru datang? Apa harus seperti ini biar kamu datang? Iya. Kamu nyaris mangkrak di ILS gara-gara perempuan. Sekarang di HBS malah lebih parah. Apa kalau sudah ada nyaimu, terus kamu lupa dengan keluargamu? Dasar bocah gemblung. Mohon ngapunten Romo. Saya pecut lagi kamu, gemblung. Tirto, dengarkan. Besok siang pesta pengangkatan Ramamu menjadi bupati. Kamu yang menjadi penerjemahku, mengerti? Nggih. Mas, Mau apa kowe? Minggir, akan saya adukan ke Romo. hakmu apa buka buku catatanku, Mas? Napa? Wes gak jauh mana kowe? Buat apa jadi Jawa kalau dilanggar haknya? Seperti ini calon bupati. Ini yang dimaksud abad modern, menghina, melawan masnya sendiri. Kau sendiri akan jadi bupati. Orang bakal dadi, Mas. Cukup. Ada apa ini? Ini Bu, semua kejelekan Tirto ada di buku ini. Akan saya laporkan ke Romo. Kau ini belum jadi bupati, sudah menjual adikmu untuk mendapat pujian. Kembalikan bukunya. Kowe wes gak Jawa lagi, sudah menjadi Belanda coklat. Apa ini yang disebut priai terpelajar? Lama-lama mungkin kamu lupa sama ibu. Nuhun ngapunten Bu. Saya mohon ampun Bu. Kumismu sudah makin tebal, pantas nyanyi melukaimu. Mohon ampun Bu.
Ibu menyekolahkan saya di sekolah Belanda supaya saya tahu apa yang orang Jawa tidak tahu, Bu. Kamu memang pintar, tapi jangan merendahkan orang yang kamu anggap tidak mengerti semua perkara. Kalau berani mengalah, besar balasannya. Maafkan saya, Bu. Saya hanya ingin menjadi manusia bebas, Bu. Manusia bebas, tidak diperintah dan tidak juga memerintah, Bu. Dan dunia saya bukan upah, jabatan. Lagi. Cukup. Tempat pujian. Kembalikan bukunya. Ibu. Nuhun ngapunten, Bu. Saya mohon ampun, Bu. Kumismu sudah makin tebal. Pantas nyanyi melukaimu. Mohon ampun, Bu. Ibu menyekolahkan saya di sekolah Belanda supaya saya tahu apa yang orang Jawa tidak tahu, Bu. Kamu memang pintar, tapi jangan merendahkan orang yang kamu anggap tidak mengerti semua perkara. Kalau berani mengalah, besar balasannya. Maafkan saya, Bu. Saya hanya ingin menjadi manusia bebas, Bu. Manusia bebas, tidak diperintah dan tidak juga memerintah, Bu. Dan dunia saya bukan upah, jabatan, pangkat, atau kecurangan, Bu. Dunia saya, bumi manusia, dan segala persoalannya. Maafkan saya, Bu. Hanya satu pesan ibu, tanggung jawab. Jangan jadi pengecut. Keesokan harinya, pelantikan Rama menjadi bupati pun tiba. Para hadirin yang terhormat kami haturkan pada Tuan Asisten Presiden dan putri-putrinya. Peradaban dan tata krama kaum pribumi terangkat karena kedatangan bangsa asing. Oleh karena itu, saya merasa bangga derajat saudara-saudara di sini bisa terangkat. Terima kasih. Saya akan minta anak saya menerjemahkan. Tirto, tolong terjemahkan. Ever since Majapahit was established, this nation has been united under an ambition oath. Even those eventually crumbled, but the spirit of Majapahit became the fire that has been burned in the people of Indies until today. Our civilization has its own policy, transcending the natural resource that seduces the other nation. In its essence, our pride and dignity have always been high. A wonderful speech from the Bupati and his son. Let's cheers to that. Nuhun pamit, Romo. Gemblung, dengar, tidak ada lagi nyai-nyai lainnya. Janji? Janji, Romo. Janji apa? Janji tidak ada lagi nyai-nyai lainnya. Hati-hati. Sepulangnya Mingke dari rumah Bupati Surabaya, ia kembali beraktivitas seperti biasa menjalankan kesehariannya bersekolah di HBS. Siang itu, ia menemukan ibu guru bersama temannya, Janda Persti dan Surhoff. Tolenar tak pantas untuk dibahas di forum ini. Apalagi saya tahu itu hanyalah nama pena. Nay, ini tulisan tentang kehidupan di Hindia. Jarang sekali ada yang menulis ini. Kau mengenali siapa dia? Ya, aku bisa mengenali gaya diksinya. Mengaku sajalah, pribumi. That's good. Pribumi atau bukan sebuah ukuran. Tulisan pemikiran bagus adalah tulisan pemikiran yang bagus. Tanpa orang Eropa, peradaban pribumi rendah. Eropa tidak memiliki kebajikan tradisi pribumi. Pribumi tetap saja cacing. Jangan berlebihan, Surhoff. Berhenti merendahkan bangsa lain. Lihat, seorang Indo yang membela pribumi sama rendahnya dengan pribumi. Aku hanya anak pungut, Pastor Persti. Darahku pribumi, sama seperti Mika.
Mingke kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Meski perdebatan tentang tulisan Max Tollenaar sempat memanas, hidup di luar sekolah terus berjalan. Sementara itu, di rumah keluarga Melema, sudah bukan rahasia bahwa Herman Melema lebih lama menghabiskan kesehariannya di rumah bordil milik Ah Chong dibandingkan di rumahnya sendiri. Dan seperti biasanya, Darsam akan menjemputnya dan membantunya pulang dengan keadaan mabuk dan sempoyongan. Hingga pada suatu hari, Bapak, bangun Pak. Nyai, Nyai tolong, Nyai. Ada apa berteriak, Darsam? Bapak sudah tidak ada, Nyai. Tuan Melema sudah meninggal. Hei Robert, dari mana kamu? Bapakmu baru meninggal dan kamu bisa-bisanya kembali dari rumah bordil dengan wajah tidak bersalah. Sam, kejar dia Darsam. Bapak dan anak sama saja. kematian Herman Melema tersebar luas ke seantero Surabaya. Surat kabar dan tulisan-tulisan tajam yang ditorehkan oleh Tollenaar menjadi api yang membakar rasa penasaran masyarakat. Tapi bukan sekedar tulisan. Ada bisik-bisik yang berkembang menjadi rumor tentang keterlibatan anak seorang bupati dalam peristiwa kelam yang terjadi di rumah bordil itu. Nama Nyai Ontosoroh pun ikut terseret. Banyak yang menuduhnya sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kematian Herman Melema. Ada yang bahkan percaya bahwa ia terlibat dalam menyusun skenario di balik tragedi itu. Hingga akhirnya Nyai Ontosoroh, Anlis, dan Mingke dipanggil ke pengadilan pribumi. Saat tiba di sana, Nyai diminta oleh penjaga untuk melepas sepatunya. Anlis yang melihat ibunya diperlakukan demikian, refleks hendak melepas sepatunya juga. Tapi penjaga melarang karena status Anlis berbeda di mata mereka. Pakai sepatumu. Jika ibuku tak memakainya, aku juga tidak. Kalau kau bisa buktikan di pengadilan dia ibumu, baru kau boleh melepas sepatumu. Jongkok. Ah Chong, kau dituduh membunuh Herman Melema. Herman lebih sering di rumah saya daripada saya sendiri. Mana mungkin saya membunuh pelanggan terbaik saya? Pengadilan akan menyelidiki siapa yang terlibat. Nyai Ontosoroh, kau kenal Ah Chong? Saya hanya membayar tagihannya tiap bulan atas nama Herman dan Robert Melema. Ini buktinya. Raden Mas Mingke, siapa Anda di rumah itu? Saya hanya tamu. Di kamar mana kau tidur? Dengan siapa Anlis tidur? Saya menolak menjawab pertanyaan tidak pantas ini. Nyai, kenapa kau membiarkan hal itu terjadi? Tuan Hakim. Sudah, Nyok, sudah. Tuan Hakim. Herman menjadikanku gundiknya. Tak ada yang mempermasalahkannya saat itu. Tapi sekarang, saat anakku jatuh cinta, malah dipermasalahkan. Cinta mereka tulus, Tuan. Apakah cinta lebih hina dari perbudakan? Anlis itu Indo, lebih tinggi dari pribumi dan Nyai. Saya ibunya. Saya yang membesarkannya tanpa bantuan siapapun. Semua uang di tanganmu jadi tanah pernikahan sah. Kau paling diuntungkan dari kematian Herman. Aku tidak tahu apa yang kalian cari di sini. Semua yang aku punya hanya anakku, dan aku hanya berusaha memberi kehidupan kepadanya. Di sisi lain, Mingke dengan nama pena Tollenaar, penulis yang mengabarkan banyak hal dengan suara yang semakin lantang,
berada di tengah kerumunan, memandangi proses yang penuh ketidakpastian ini. Hakim akhirnya mendatangkan satu saksi lagi, yaitu Maiko. Dia adalah seorang wanita penghibur di rumah bordil milik Ah Chong. Kau siapanya Acong? Aku hanyalah wanita penghibur di rumah bordil milik. Apakah kau memberi sifilis kepada Tuan Herman Melema? Aku bukan hanya memberinya sifilis, aku juga memberinya racun. Dari mana kau dapatkan racun itu? Dan siapa yang menyuruhmu memberi racun tersebut kepada Tuan Herman Melema? Tertib! Maiko dan Ah Chong didakwa terkait pembunuhan Herman Melema. Keadaan pun menjadi rusuh, dan pada akhirnya Nyai Ontosoroh dan Darsang dinyatakan tidak bersalah. Singkat cerita, Mingke mendapat kabar bahwa ayahnya meminta HBS untuk mengeluarkan Mingke dari sekolah itu. Mingke diharuskan keluar dari HBS karena seluruh isu dari pengadilan dan cemooh dari para orang Belanda. Setelah ia mendapat kabar tersebut, ia memutuskan untuk pergi menghampiri John, sahabatnya. Mingke, HBS terlalu kecil untukmu. Ini saatnya kamu tunjukkan kepada dunia bahwa kamu bukanlah pengecut dan nikahi Annelies. Sesampainya Mingke di rumah Melema, Nyai Ontosoroh menghampiri Mingke dan John yang sedang duduk di kursi teras. Ma, di hadapan sahabatku ini, aku berjanji akan menikahi Annelies. Ibu, mohon ngapunten untuk semua kesalahan saya, Bu. Saya mohon restu. Saya restui, Gus. Restui anak ini, anak darahmu, anak kesayanganmu. Lindungi dia dari malapetaka, dari aniaya, fitnah, dan dengki. Karena dia anak kesayanganku, kulahirkan dia dengan pertaruhan darah. Meski pikiranmu sudah maju, tetaplah menjadi Jawa yang fasih. Oleh ibunya. Namun, di balik senyum dan harapan, mereka tahu dunia di luar rumah tak seindah janji yang diucapkan hari itu. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta dua insan, tapi juga perlawanan terhadap batas yang diciptakan oleh nama, warna kulit, dan hukum yang tak berpihak. Tapi hari ini, untuk sejenak, mereka memilih percaya bahwa cinta bisa jadi awal dari kebebasan. Saya terima nikah dan kawinnya Annelies Melema Putri dari almarhum Herman Melema dengan mahar cincin kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Sah. Kalian sudah bahagia. Pada dasarnya, aku selalu menghargaimu, Mingke. Doakan perjalananku ke Belanda. Tuan dan Nyonya sekalian, aku ingin meminta perhatian kalian. Untuk Annelies dan Mingke, saya adalah saksi dari cinta dua insan yang teramat indah
yang hanya bisa tumbuh setelah badai besar melanda. Saya ingin semua yang hadir sore ini untuk menjadi saksi dari cinta yang tumbuh dari hati yang mulia. Untuk Mika dan Analis, cheers! Mingke memulai aktivitasnya seperti biasa. Keesokan harinya, saat Mingke dan Janda Presti sedang memeriksa bisnis, Mingke memasang raut bingung saat sedang duduk dan memeriksa keuangan. Panji, jam piro saiki? Mama dan Analis sudah pulang. Kurang tahu, dari tadi kan aku di sini. Sudah 3 jam lebih loh iki. Wes lah, paling panggilan dari pengadilan Eropa itu hanya urusan administratif. Yo, itu dari Sam. Mama dan Analis mana? Ayo, ikut saya ke pengadilan. Apa maneh? Siapa yang mati kali ini? Robert. Ikut, ayo. Dia melihat Nyai berada dalam ruangan dikelilingi oleh para pengadil dan hakim. Analis duduk di kursi, sementara Nyai Ontosoroh berlutut di hadapan mereka. Jadi Maurits mau merampas semuanya. Itu keputusannya, Nyai. Tanpa menginjakkan kaki di sini dia bisa seperti itu. Tuan, mengapa Anda diam saja? Boleh saya minta waktu sebentar untuk bicara? Tidak. Tidak perlu, Tuan. Mama akan bereskan semua. Sudah. Ma, apa Ma? Habis semuanya. Habis apa? Apa yang habis, Ma? Karena Robert hilang dan Annelies tidak sah menikah denganmu karena dianggap di bawah umurnya. Maka harta semuanya akan diambil Maurits si biadab itu. Tidak mungkin. Analis kan sudah menikah dengan saya, Ma. Pernikahannya dianggap tidak sah. Mama tidak protes. Apa yang kamu pikir aku lakukan tadi di dalam, Nak? Hah? Titik krusial pun tiba. Hari di mana pengadilan akan membuat keputusan resmi terkait Annelies yang harus pulang ke Amsterdam. Nyai duduk di kursi di hadapan para pengadil. Tuan pengadil mengetuk palu sidang sekali. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, pernikahan antara Sanikem dan Herman Melema tidak sah secara hukum. Maka Sanikem tidak berhak atas seluruh kekayaan Herman Melema, termasuk hak asuh Annelies Melema dan Robert Melema. Saya menolak, Yang Mulia. Saya menolak. Saya Sanikem. Saya yang melahirkannya. Saya menolak. Annelies Melema akan diangkut dengan kapal dari Surabaya ke Amsterdam dalam tempo waktu 5 hari. Nyai, saya tidak setuju dengan putusan ini. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Lihat ini. Silakan bicara di majelis itu, tidak di sini. Di sini Annelies masih gadis, tidak punya suami. Omong kosong. Annelies punya wali di Amsterdam. Keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kalian semua monyet. Diam, tak ada air mata.
Ia sudah tahu, sebagai nyai, suaranya tak pernah cukup didengar. Mingke pun tak banyak bicara, kepalanya penuh tanya, tapi jawabannya sudah jelas. Mereka tak berdaya. Sampai akhirnya, ketakutan terbesar Nyai dan Mingke pun tiba. Siapkan barang-barangmu, Nyok. Kita akan mengawal Annelies ke Amsterdam. Buka pintunya! Buka pintunya! Mau apa kamu? Saya mau masuk. Keluar dari rumahku, dasar biadab. Aku ingin mengantar anakku. Kalian memang biadab. Hak mengasuhku sudah kalian bunuh. Sekarang hak mengantarku kalian rampas. Bicara dengan majelis hakim. Nyok, waktu kita sudah tidak banyak. Kita tidak bisa lagi mengantar Annelies. Kamu yang tabah ya. Harus ada yang mengawal Annelies, Nyok. Kenapa harus saya? Karena kami butuh bantuanmu sebagai janda Persti, bukan Panji Darman. Hanya dengan nama itu kamu bisa satu tempat dengan Annelies. Tapi saya tidak pantas, Mingke. Tolong, bantu orang yang sudah membantumu. Menandakan hari di mana An berangkat ke Amsterdam tiba, meninggalkan dan merelakan semua yang ia inginkan di Surabaya. An, Sarapannya sudah siap. Biar aku suapkan. gak An, aku yang suapin kamu. Enggak, Mas. Biarkan aku menyaukan makan ke suamiku untuk terakhir kalinya. Apakah sudah siap? Saya yang akan mengasuh Nona Melema di Amsterdam nanti. Tidak! Kau keluar! Silahkan masuk. Bantu saya. Aku pergi dengan papi mama ya. Kenangan ini harus dibawa jauh. Tidak boleh lagi menyerahkan. Sama seperti mama. Aku tidak akan lagi kembali ke rumah ini. Aku tidak pernah berhenti membela Muna. Sudah, Ma. Jangan menangis. Ma, aku punya satu permintaan. Menikahlah lagi, Ma. Dan berikan aku seorang anak yang manis. Yang tidak menyusahkan seperti anakmu yang indah ini, Ma. Mas, kita pernah bahagia. Kenang itu saja. Mari, Nona. An, kalah. Kita sudah kalah, Ma. Kita sudah melawan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Eropa boleh memisahkan kita, An. Tapi tak aku biarkan merenggut jiwa kita. Cintaku padamu akan memantik cita-citaku. Kau adalah alasan untuk menyudahi nasib bangsaku yang selama ini menjadi budak di negerinya sendiri. Ku lihat ibu pergi, sedang bersusah hati. Air matanya berlin. Mas Intan